Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan si Anas Official. Saat ini kita sedang berada di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Baru saja mendarat dari Provinsi Kalimantan Utara. Kita mau makan dulu karena besok insya Allah kita akan bergabung dengan kegiatan penais. Untuk itu malam ini kita istirahat. Sebelum istirahat kita makan dulu, teman-teman. Dan di depan kita sudah ada beberapa menu yang tersedia. Di antaranya ada buah anggur, kemudian ini juga ada buah melon. Harus ada buah, teman-teman, karena kita tetap menjaga kesehatan supaya tetap sehat. Kemudian ini ada ayam penyet yang dibeli di depan hotel tadi. Judulnya ayam penyet tapi sebenarnya nggak penyet. Masih utuh. Dan tadi mesannya karena lapar, mesannya 2 porsi, walaupun nasinya cuma 1 ya, teman-teman. Nasi cuma 1 karena memang menjaga karbo supaya tidak terlalu banyak. Kemudian kita dikasih sambal, sambalnya ada 2. Mungkin nggak habis, tapi kita coba makan dulu. Katanya pedas banget. Kemudian ini juga ada sayur-sayur. Ya, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Mari makan. Yang di rumah juga ikut makan. Para penonton si Anas juga ikut makan. Tetap sehat. Meskipun di perjalanan, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan. Tentu saja dengan menjaga pola makan yang tetap sehat. Sebelum makan yang berat-berat, kita mencoba makan buah dulu, agar seratnya yang duluan masuk. Kata dokter sih begitu. Ini rasanya manis. Rasanya manis banget, teman-teman. Manis, super manis, segar. Cocok orang yang sedang kelaparan, karena ini dibeli dalam kondisi memang sudah siap saja seperti ini, tidak perlu dikupas lagi. Lagi ini namanya buah melon ya, kalau salah mohon maaf, dibenerin. Rasanya segar dan manis. Ya, jadi mengkonsumsi buah itu sangat penting, teman-teman, untuk menjaga stamina sekaligus menjaga kesehatan lambung, karena serat tetap harus masuk dan buah-buah itu mengandung serat yang lumayan banyak. Kita habiskan buahnya. Jadi perjalanan tadi sudah memakan waktu kurang lebih sekitar hampir 5 jam, teman-teman, karena pesawat yang harusnya terbang dari Balikpapan ke Jakarta itu sekitar jam 12.20 itu delay hingga jam 14.55, artinya berangkat sekitar jam 3 sore, yang harusnya berangkat dari jam 12.20 ini delay hingga jam 3 sore dan sampainya tadi kurang lebih sekitar jam 5:30 sore. Kita langsung ke hotel, kemudian sampailah kita di sini dalam kondisi kelaparan. Di hotel ini kita hanya nginap 1 malam karena rencananya besok akan bergeser ke Hotel Sunlight, tempat kegiatan akan dilaksanakan. Kita habiskan dulu.
Oh ya, kalau sempat nanti di sela-sela kegiatan atau setelah kegiatan kita mencoba akan meliput beberapa tempat menarik yang ada di Jakarta, dan kita akan mengulas sejarah tentang berdirinya kota Jakarta yang kabarnya dulu bernama Batavia. Sebagaimana kita telah meliput kota Makassar waktu itu. Jika ada teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton di si Anas Official. Di situ ada liputan tentang kota Makassar, sejarah berdirinya kota Makassar, dan bagaimana heroiknya perjuangan warga masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan Batavia atau Jakarta yang saat ini kita kenal tentu jauh lebih heroik lagi, karena disinilah ibu kota negara pada waktu itu, dan perjuangan tentu saja terfokus di sini, dan kita akan mengulasnya nanti. Mudah-mudahan doakan semua kegiatan kita lancar, cepat selesai, dan kita bisa langsung meliput untuk kita persembahkan kepada teman-teman seluruh penonton si Anas Official. Ya, suapan terakhir. Anggurnya kita simpan dulu teman-teman. Rasanya anggurnya kita simpan dulu. Kita akan makan nanti pelan-pelan, tapi sepertinya nasi sudah harus masuk duluan karena sudah sangat lapar. Sambalnya, sambal hijau. Oh, pedes. Sambalnya nendang banget. Teman-teman, sebenarnya ini tidak sehat, tapi ya supaya gampang masuk. Ya, kita makannya pakai tangan aja ya. Ya. Tadi cari sayur nggak nemu, jadi kita makannya pakai mie yang harusnya nggak sehat. Ya udah, anggap aja darurat. Teman-teman di rumah ada yang sering, jika teman-teman di rumah ada yang seperti ini, komen di bawah. Jangan lupa komen. Nanti kita akan baca komennya di tayangan berikutnya. Siapa teman-teman yang sering makan nasi dengan mie? Ayo jujur. Kalau ada, acung jempol, komen di bawah. Mie itu memang makanan yang paling nikmat, apalagi dalam kondisi yang kurang sehat atau dalam kondisi lapar. Mie sudah paling enak, tapi memang kurang sehat, kata dokter. Kita makan. Karena makan mie tidak sehat, kita campur dengan makanan sehat, yaitu buah dan sayur-sayuran. Itu perbuatan benar apa enggak sih? Komen di bawah. Kalau makan mie dengan nasi tidak sehat, kita imbangi dengan makanan sehat, apakah itu solusi yang sehat atau tidak? Yang tahu, komen di bawah. Ingat, komennya di YouTube ya teman-teman, bukan komen di sosial media lain. Kita lanjut. Ingat, komennya di sini tempat kita melihat lagi.
Sambalnya pedas banget. Ayamnya tadi pesan 2, semuanya dada karena memang saya pencinta dada teman-teman. Jadi untuk ayam saya lebih suka dada daripada paha karena dada itu daging dan bersih, jauh dari tempat pijakan. Kita habiskan. Oh ya, satu lagi, siapa yang pernah makan mie dengan tangan? Sama dengan sekarang. Jika ada teman-teman yang suka makan mie juga dengan tangan ketika dicampur nasi, komen di bawah. Nanti kita akan kirimkan mie 1 dus. Jangan sering makan mie pakai nasi pakai tangan. Komen di bawah, kita kirimkan mie 1 dus. Tentu saja subscriber ya, khusus subscriber. Lombok ini teman-teman, ini lomboknya pedas banget. Kepada teman-teman yang suka menonton liputan si Anas, maka boleh request komen daerah-daerah mana yang diminta untuk diliput oleh tim si Anas Official. Kita akan datangin ke tempat mana saja, ke desa-desa, ke pelosok, wilayah Kaltara, atau wilayah lain yang memang mungkin bisa dijangkau oleh tim si Anas. Kita akan datang untuk mengulas tuntas tentang asal muasal wilayah yang dikomen itu, wilayah yang direkomendasikan itu. Jika ada teman-teman penonton di luar sana yang mengetahui suatu wilayah yang bersejarah, wilayah yang cukup menarik untuk diulas, maka komen di bawah untuk request kepada tim si Anas untuk meliput, dan kita akan berusaha untuk segera, dan kita akan meliput tempat itu sesuai dengan jadwal-jadwal yang tentu saja kita kondisikan. Ayamnya masih banyak teman-teman. Jadi ayamnya ini cenderung kering. Saya tidak tahu apakah ini ayam kampung atau ayam kota. Yang jelas agak kering. Dan ini harganya terjangkau teman-teman. Jadi 2 bungkus, 2 ayam, 1 nasi itu harganya cuma 35.000, sudah dapat sambal 2. Kalau makan di restoran mungkin harganya sekitar 60.000 atau 80.000. Itu pun restoran yang biasa ya teman-teman. Ya restoran ukuran kita kayak jelata. Ini dibilang ayamnya dibilang kecil juga enggak, dibilang besar banget juga enggak. Jadi ayamnya sedang. Kita hampir menghabiskan satu potong ayam teman-teman. Ternyata cukup banyak untuk satu. Jadi jika ada yang menginap daerah Pasar Baru dan menemukan warung ini dan kondisi sangat lapar, cukup pesan satu saja. Jangan kalap seperti ini. Satu sudah lebih dari cukup.
Nasinya habis teman-teman, tapi kita masih punya satu potong dada ayam. Ada yang mau? Ayo, ada yang mau enggak? Kalau ada yang mau, komen di bawah, kita kirimkan langsung ke rumah Anda. Ya, kita habiskan lalapannya teman-teman. Karena tidak ada yang komen, maka ayamnya kita makan aja. Ini sambalnya satu tidak tersentuh karena pedas banget. Kita makan satu aja, ini belum habis teman-teman. Cenderung pahit, pedas pahit, tapi enak. Sambalnya sudah mulai tenggelam. Habis teman-teman, sambalnya masih banyak. Nyerah, sambalnya pedas. Ya, sampai di sini dulu makan kita kali ini. Perut sudah kenyang dan kita akan istirahat teman-teman, karena besok kita akan melanjutkan kegiatan kita di tempat yang lain. Jadi malam ini kita istirahat di sini, kemudian besok kita akan bergeser ke Hotel Sunlake yang ada di Jakarta Utara. Jangan lupa tonton terus channel Si Anas Official, karena kita akan terus memberikan yang terbaik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, maka silahkan di subscribe untuk terus mendukung kami dalam memberikan tayangan yang bermutu kepada Anda. Like dan komen serta share tentu saja untuk setiap tayangan-tayangan Si Anas Official. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.